Selasa 11 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan uji klinis vaksin tahap 3 di Gedung Eijkman, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. 1.620 relawan dilibatkan dalam uji klinis ini. Dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari, kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Jika uji klinis dan vaksin dinyatakan siap, Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 di awal tahun 2021. Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Selain bekerja sama dengan negara lain, pemerintah juga mengembangkan vaksin COVID-19 dengan nama merah putih. Nanti kami akan berbincang-bincang tentang soal ini, tapi sebelumnya saat ini saya masih bersama Wakil Bupati Bandung Barat, Kang Hengki Kurniawan, dan saya juga akan berbincang dengan Direktur Utama Bio Farma yang akan melaksanakan uji klinis vaksin Sinovac, yaitu Onesti Bashir. Selamat malam Kang Hengki dan Pak Onesti. Ya, Mbak Ira. Masih ya. Selamat malam, Mbak Ira. Ya, saya ke Pak Onesti ya Pak. Seperti apa perkembangan uji klinis vaksin Sinovac yang telah dilakukan sejak 11 Agustus yang lalu? Betul ya Pak Onesti? Ini bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Terima kasih Mbak Ira. Jadi memang uji klinis tahap 3 ini untuk vaksin COVID-19, kita sudah mulai penyuntikan perdana tanggal 11 Agustus lalu. Penyuntikan perdana ini langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan pada hari itu kita melakukan vaksinasi terhadap 20 orang relawan. Nah, sebenarnya ini juga dilakukan paralel di 5 tempat lainnya, ada center. Kita menyediakan 6 center di Bandung, dan di yang Eijkman kemarin itu ada 20 orang. Artinya dalam satu hari kita melakukan penyuntikan terhadap 120 orang relawan. Nah, ini kita akan lakukan monitor terhadap perkembangan mereka. Iya, Pak Onesti, ini apakah ada keluhan yang sudah disampaikan oleh relawan pasca didapat suntik vaksin Sinovac? Tapi sebelum dijawab, Pak, saya ingin putar satu video. Silakan, ini tentang dampak dari efek samping untuk vaksin. Silakan kita simak dulu bersama-sama. Dalam pemberian vaksin ada 2 efek samping pada manusia, yakni efek lokal dan efek sistemik. Pada reaksi lokal, timbul kemerahan dan bengkak di tempat suntikan, dan rasa nyeri yang akan hilang dalam 48 jam. Sementara pada efek samping sistemik, relawan akan mengalami demam di 30 menit pertama pemberian vaksin. Jika relawan mengalami efek samping tersebut, akan ditangani langsung oleh dokter. Selama masa uji klinis, relawan akan mendapat asuransi kesehatan, terutama jika terjadi keluhan setelah penyuntikan vaksin Sinovac. Ya, itu yang kami dapat Pak Onesti dari hasil pantauan begitu ya, dan juga dari hasil riset. Apakah sudah ada tanda-tanda seperti itu yang disampaikan kepada Bio Farma? Jadi sampai hari ini dari monitoring kita terhadap relawan yang sudah dilakukan vaksinasi, alhamdulillah belum ada keluhan. Dan sebenarnya ini juga kita berharap juga tidak akan ada keluhan yang berarti, kecuali mungkin ada beberapa hal seperti ada bengkak sedikit. Tapi kita sudah antisipasi, kita menyiapkan dokter-dokter dan juga rumah sakit seandainya ada hal yang mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Ya, tadi kami wawancara dengan salah satu relawati begitu ya, namanya Teh Nina, dan katanya nanti 14 hari lagi diminta untuk datang memeriksakan. Sebenarnya uji klinis ini akan berapa lama digelarnya ya, Pak Onesti? Total uji klinis akan dilakukan selama 6 bulan. Jadi yang melibatkan 1.620 orang itu akan berakhir di bulan Januari 2021. Oke, jadi ini akan 6 bulan gitu ya. Kan memang dibutuhkan 1.620 subjek.
alasan angka itu dari mana ya Pak Onesti? Ya tentu ada hitungan tertentu dari tim uji klinis, karena memang tim uji klinis kita ini yang dari Fakultas Kedokteran Unpad, mereka sudah melakukan lebih dari 33 kali uji klinis terhadap vaksin yang dikembangkan oleh Bio Farma. Jadi kita memang menyerahkan semua masalah jumlah relawan ke mereka, dan Bio Farma hanya menjadi sekedar sponsor dari kegiatan uji klinis tahap 3 ini. Oke, kabarnya ini belum semuanya terpenuhi ya jumlah ini ya Pak Onesti? Sampai hari ini sebenarnya kalau dari sisi relawan kita kan sebenarnya pendaftaran sampai akhir Agustus ya Mbak Ira, dan saya pikir juga jumlahnya sudah tiap hari bertambah terus, dan nanti kalau seandainya udah mencukupi nanti kita juga akan proses bertahap, artinya yang duluan nanti akan dilakukan vaksinasi. Oke, ya Pak Onesti, saya akan balik ke Kang Hengki dulu. Ini yang mendaftar jadi calon relawan masih dalam antrian. Kang Hengki, ini kan menurut Pak Onesti memang jumlahnya masih terus bertambah. Artinya dengan kata lain memang belum mencukupi. Seandainya Kang Hengki ini ditolak begitu dengan berbagai alasan, apakah akan meminta anggota keluarga lain untuk mendaftar? Atau saat ini sudah? Kalau saat ini anggota keluarga cuma saya aja. Jadi kebetulan kalau tidak salah memang khusus untuk warga Bandung. Nah kalau keluarga saya kan tersebar, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa. Jadi untuk di Bandung hanya saya Mbak untuk pendaftaran yang sudah daftar. Oke, kalau misalnya nih saat ini kan memang tersebar-sebar kalau anggota keluarganya Mas Hengki, tetapi bersedia mengajak warga Bandung Barat untuk menjadi relawan vaksin Sinovac karena jumlahnya nih kelihatannya masih perlu tambahan? Ya sebenarnya ketika saya memutuskan untuk daftar dan sudah terdaftar secara online dan kemudian saya posting di sosial media, banyak juga milenial yang komen di Instagram saya ingin juga menjadi relawan. Ya mudah-mudahan tanpa kita paksa, mudah-mudahan ini menjadi motivasi karena ini kan masalah kita bersama, kita ikhtiar, mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini bisa mempercepat, artinya corona ini bisa segera ada obatnya gitu Mbak. Oke, Pak Onesti, saya kembali kepada Anda. Untuk sekarang relawan yang siap uji klinis jumlahnya bisa disebutkan Pak? Kalau sampai hari kemarin itu sudah sekitar 1.500 lebih orang relawan yang sudah mendaftar, dan kita sudah verifikasi mereka itu layak untuk menjadi relawan uji klinis ini. Oke, seandainya kemudian jumlah tadi yang 1.620 ini tidak terpenuhi, apa dampaknya sih Pak Onesti? Harus ditambah atau cukup dengan yang ada saja? Kami berkeyakinan ini bisa memenuhi ya, karena di list kita sekarang udah lebih, cuman karena kita perlu verifikasi, nanti juga akan ada tes-tes tertentu, tes kesehatan, rapid test dan swab test. Jadi kami nggak khawatir jumlah relawannya akan berkurang dari target 1.620. Oke, tapi pertanyaannya Pak Onesti, seandainya tidak terpenuhi, itu ada dampaknya ya Pak? Jadi harus terpenuhi jumlah kuota tersebut? Ya, dalam pengalaman kita selama ini sih belum pernah ada kejadian yang kurang dari itu. Tapi memang sebenarnya kalau dari tim uji klinis, mereka pasti sudah punya skenario, kan? Pasti ada hitungan tertentu, minimal berapa uji klinis tetap dilanjutkan. Oke, jadi nanti ada hitungan tertentu ya, supaya memang itu dianggap cukup untuk lewat dari uji klinis fase 3. Kalau dari jaminan Bio Farma sendiri terhadap para relawan ini apa Pak Onesti? Apakah hanya asuransi kesehatan atau ada yang lain? Ya sebenarnya satu, memang mereka mendapat akses vaksin lebih awal dari yang lain kan. Atau mereka diberikan vaksin meskipun masih dalam tahap uji klinis. Tapi uji klinis kan udah tahap 3 sebenarnya. Ini kan cuma hanya sekedar konfirmasi dari uji klinis sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya sih meskipun kita tidak memberikan kompensasi tertentu, hanya sekedar asuransi kesehatan dan mungkin ada uang transport dan juga pengamatan terhadap kondisi kesehatan mereka selama uji klinis berlangsung, tapi mereka adalah orang-orang yang beruntung yang mendapat akses pertama terhadap vaksin ini. Ya, kompensasinya betul itu 200.000 per kedatangan, jadi total mungkin hanya sekitar 1 jutaan gitu yang akan diterima oleh para relawan? Ya ini sebenarnya kan bukan masalah uangnya Mbak ya, tapi memang ini memang ada panggilan hati juga dari masyarakat yang mau menjadi relawan. Ya, Kang Hengki, pesan Anda kepada masyarakat begitu ya ingin menjadi relawan terutama untuk warga Bandung Barat seperti apa Kang? Ya, pertama-tama tadi seperti Pak
Honesty. Honesty tadi, ini kan bentuk ikhtiar. Jadi relawan ini kan tidak ada bayarannya. Jadi jangan mengharapkan imbalannya, dan saya sih ingin memotivasi yang lain, khususnya anak-anak muda, nggak usah takut lah, nggak usah berpikir terlalu berat bahwa ini akan berdampak A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kita ikhtiar aja, bismillah, mudah-mudahan tes nanti berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan segera ditemukan obatnya, gitu aja. Ya, Kang Hengki Kurniawan, terima kasih sudah bersama kami di Prime Show with Sama-sama, Ira Kusno. Mbak Ira. Selamat malam Pak Honesty, saya akan kembali kepada Anda sesudah jeda komersial berikut ini. Pemirsa, tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia juga mengembangkan vaksin COVID-19 sendiri. Seperti apa? Simak perbincangannya sesudah komersial berikut ini.